Saya melihat peluang itu saya lebih senang. Okay. Di waktu pelajaran yang lain saya bisa mengeksplor diri untuk tidur. Pernah dibotak gara-gara melakukan pelanggaran. Even once? Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Wah, ya, tapi di kamar dong, masa di kamar mandi nggak mungkin? Di kamar ya, pastinya. ya, kamar mandinya di luar loh. Iya, kami kamar mandinya di luar. Ya, kita tuh salam-salaman, and then nangis-nangisan di situ kan sampai mewek berjam-jam ya. Itu dimulai dari abis Isya dan sampai jam 12 malam. Super kece, aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Al-Azhar. Nah, ketemu lagi di podcast Al-Azhar, Aspire to Inspire. Selamat Hari Santri, Sobat Al-Azhar. Nah, Sobat Al-Azhar, sekarang bersama saya ada Ustadz Adian dan juga Ustazah Haritsa nih ya. Ustadz Adian adalah merupakan director dari Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara dan juga Ustazah Haritsa adalah guru SD primary school dari Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Nah, Ustazah dan Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? How are you today? Buat Ustadz dan Ustazah, siapa dulu nih mau tanya kabarnya? Ustazah Haritsa deh, ladies first. Kali ini saya akan jawab pertanyaan Ustazah dengan satu pantun. Oke, boleh. Surat kabar di atas meja, Cakep, meja bunda saya yang punya. cakep. Kabar saya baik-baik saja. Kalau Ustazah bagaimana? Masya Allah. Luar Keren. biasa. Ini hanya kabar nih. Jadi harus oke, saya nggak mau kalah dong. Saya mau balas dengan pantun juga. Tapi saya mau cheating. Saya boleh nyontek ya Ustadz ya. Ya silakan. Iya, ini udah saya persiapkan banget untuk hari ini ya. Karena Ustazah Haritsa ini setahu saya suka pantun nih. Oke. Makan ikan campur kecap. Cakepnya mana? Jangan terlambat. Ulang ya. Oke, harus kompak. Makan ikan campur kecap. Cakep. Oke, sambil membaca di atas meja. Cakep. Hai juga Ustadz dan Ustazah yang cakep. Saya di sini baik-baik saja. Ya Allah, keren, Masya Allah. Lumayan ya Ustadz ya. Lumayan. Oke, nah kalau Ustadz Adian gimana nih kabarnya? Apakah mau dibalas juga dengan pantun? Aduh, saya wajib kalah ini ya kalau sudah masalah pantun ya. Wajib kalah. Oke. Tapi saya coba deh. Oke, kalau boleh. nanya kabarnya ya. Bismillah subhanallah, Allahu akbar. Ini hari saya sehat, alhamdulillah. Ada nggak ya hubungannya ya? Sebentar, saya mikir dulu. Seperti tidak ada kekonektivitasan ya antara pantunnya itu Ya Ustaz. saya karena tadi sudah sampaikan wajib kalah dibandingkan ustazah berdua. Oh gitu, humble ya, humble. Tapi nggak apa. Saya coba satu pantun lagi, mana tahu ada konektivitasnya. Oke, ya. boleh. Mari kita dengarkan. Buah beri, pohon berduri. Cakep. Alhamdulillah, saya juga baik hari ini. Alhamdulillah. Berhasil berarti ya? Berhasil Ustaz, berarti Masya saya Allah. sudah tidak kalah lagi dong berarti. Ada konektivitasnya Oke, ya. oke. Oke, terima kasih Ustadz dan Ustazah. Masya Allah, sehat selalu buat Ustadz dan Ustazah ya. Dan nah Sobat Azhar, sebagai informasi nih, Ustadz Adian dan Ustazah Haritsa ini dulunya juga pernah belajar di pesantren, bukan begitu? Benar. Nah, Ustadz dan Ustazah mengingat kemarin itu tanggal 22 ya. Tanggal 22 itu adalah hari santri dan kita nih mau bincang-bincang tentang bedanya santri dulu dan santri nowadays, santri hari ini. Nah, kalau boleh share nih, mengingat kembali ke masa-masa di pondok dulu nih Ustadz Ustazah, pelajaran favoritnya itu apa sih? Dan yang paling takut itu kalau ketika masuk pelajaran apa? Oh, ini Yang mana dulu nih? Ladies first. Oke, boleh Ustazah Haritsa dulu nih. Pelajaran favorit. Sebenarnya semua pelajaran favorit ya, cuman yang lebih suka gitu, yang lebih suka adalah English. English. Ya, English. Kenapa Exactly. English? Kenapa English? tuh? Karena nyantai. Karena waktu itu kami belajar nyantai. Kemudian there is no pressure. Kemudian gurunya juga nyantai dalam menyampaikan pelajaran. Kemudian di zaman dulu itu menurut saya, if you know English itu keren banget gitu. Apalagi kalau you can sing a song in English. Itu keren banget In menurut pesantren. saya. In pesantren. Yes. Wah, Masya Allah ya. Ternyata pesantren itu tidak semenakutkan yang kita pikirkan, teman-teman
Oke, dan yang paling takut tuh ketika pelajaran apa sih, Oke, Ustazah? yang paling saya takuti adalah pelajaran nahu. Oh Nah, my yes. God. Nah, what is that? Can you Yeah. explain to me? Nahu itu adalah sahabat-sahabatnya Sorof, sahabat-sahabatnya Balagha and all those things, Islamic knowledge. Itu grammar ya kali ya? Yes, Grammar grammar bahasa in Arab ya? Arabic. Grammar in Arabic. Grammar in Arabic. Yes, grammar in Oke, Arabic. saya sepertinya harus angkat tangan karena saya itu kayaknya harus jadi PR ya. Itu unfamiliar word banget itu buat saya. Oh, berarti nahu, pelajarannya namanya nahu. Yes, ya sebenarnya bukan karena tingkat kesulitannya itu sendiri, Nah, tapi tapi lebih kepada karakter daripada gurunya gitu. Karena di kelas 4, kelas 4 itu which is kelas 1 SMA dan kelas 6 itu karakter gurunya tuh sama gitu. Sama dalam artian kalau kita bisa analogikan itu kayak garang gitu. Garang seperti itu ya. Tegas ya? Kayak tegas. Nah, jadi itu sebelum memulai pelajaran yang baru, topik yang baru. Nah, itu anak-anak gitu ya, para santri itu dipastikan mereka menguasai topik yang terlebih dahulu, topik yang sudah dipelajari terlebih dahulu. Oh, the previous kalau subject. jadi Okay. kalau kita nggak bisa jawab, you have to stand up. Ada punishment-nya. Yes, Tapi itu untuk you have kebaikan to yang pastinya ya, ya, Ustazah ya. kebaikannya adalah jadi kita lebih ingat kembali gitu. Oke, Jadi Masya lebih Allah. kepada tekanannya sih gitu. Pressure-nya di situ ya. Oke. Bukan tingkat kesulitan dari topik itu, mata pelajaran itu sendiri. That's really interesting ya. Yes. Oke. Nah, gimana nih kalau Ustadz Adian nih? Apa nih kira-kira pelajaran favorit Ustadz waktu di pondok pesantren dulu dan yang paling ditakutin nih? Oke. Aha. Ya mungkin kebalikan ya dari Ustazah Harisa ya. Kebalikan. Ya, kebalikan. Iya, iya, bisa dijabarkan Ustadz. Dulu itu saya paling senang mata pelajaran sains ya. Oke, Jadi itu ada science. maths, biologi, fisika. Kenapa? Karena di pesantren itu dulu mata pelajaran itu dikit dipelajari. Jamnya dikit Oh, dibandingkan sekolah yang ada di luaran. Contohnya Oke. kalau di pesantren itu belajar matematika itu mungkin dalam 1 minggu itu cuma 2 JP. Jadi saya melihat peluang itu saya lebih senang. Oke. Di waktu pelajaran yang lain saya bisa mengeksplor diri untuk tidur. Ya. Tapi Masya Allah. karena JP-nya banyak banget loh. Sangat jujur sekali Iya. Ustadz. JP-nya sangat banyak. Contohnya kita belajar tafsir, nahwu, balaghah, sorof dan hadis itu. Bayangin kita punya mata pelajaran di pesantren itu bisa 28 sampai 30 yang harus dipelajari. Oh, seriously? Oke, Yeah, sedangkan guys. kita yang ada di luar ini cuma berapa JP, Pak? Berapa mata pelajaran? Mungkin cuma sekitar 10 ya. 10. Kalau di sana banyak sekali nahwu, sorof, balaghah. Jadi saya melihat peluang saya berhasil itu ada di matematika, di sains. Nah, dan kebetulan guru-gurunya itu mungkin dihadirkan dari luar. Jadi tamatan-tamatan Unimed. Sedangkan pelajaran yang lain itu kan mungkin didominasi oleh alumni pesantren tersebut. ya. Oh, begitu. Jadi dari kecil saya memang suka melihat peluang-peluang yang Oke. menguntungkan. Di mana ada peluang masuk. Iya. Masya Allah, bisa juga ini jadi Oke. pelajaran buat Yes, kita benar, ya. benar. Oke, nah Ustadz kalau pelajaran yang paling mungkin ditakuti ya, Iya. pasti ada dong ya. Ada. Jadi kalau pelajaran yang paling tidak saya senangi atau tidak saya gemari sekali itu adalah pelajaran yang sifatnya praktek ya. Nah, jadi Oh, praktek begitu. itu contohnya mata pelajaran olahraga. Sport. Ya, karena saya merasa itu tidak terlalu urgent saya pelajari. Kenapa? Karena tiap hari saya olahraga. Gitu. Iya. Tiap hari olahraga. Tiap hari olahraga, Oke. bangun tidur sudah olahraga. Kemudian setelah itu sore olahraga sampai maghrib. Jadi mungkin pelajaran praktek yang sedikit mengarahkan kita ke lapangan di hari-hari di jam-jam belajar itu saya agak sedikit jenuh. Nah, karena mungkin timingnya itu tidak tepat menurut saya. Oke. Kebalikannya ya Ustadz ya. Saya memang berbeda banget kalau masalah pendidikan ini. Gitu. Karena biasanya kalau misalnya anak-anak di sekolah umum di luar pesantren itu biasanya paling favorit pelajaran sport. Olahraga. Malah kalau sains mereka ignore banget ya kan, karena itu bagi mereka funnya mereka itu ketika sport. Mereka jenuh ketika pelajaran seperti yang saya sampaikan tadi, sains dan segala macamnya. Begitu gitu Ustaz Arisa. I agree.
Tapi ini luar biasa ya. Berarti Ustadz termasuk anak yang smart ya, Ya, waktu di pesantren dulu. Saya alhamdulillah itu di tahun 97 ya, termasuk anak yang didominasi dapat beasiswa magnet. Saat itu program B.J. Habibie ya, Masya Allah, B.J. untuk Habibie. mengumpulkan seluruh tingkatan yang mau mengikuti program magnet di Bandung waktu itu untuk persiapan ilmuwan-ilmuwan. Nah, tapi saya nggak tahu kalahnya di mana gitu. Oh, kalah pada saat itu. Jadi saya masuk prioritas Iya. dari sekolah itu, dibuat grup, kita dibuat seperti ada tentor ya, kemudian diajari pagi, siang, malam. Tapi saya kalahnya nggak tahu, mungkin karena takdir ya. Takdir akhirnya saya tidak lulus ke magnet. Tapi sudah luar biasa, sudah menjadi bagian dari program tersebut, ya kan? Tidak semua tidak semua santri atau mendapat kesempatan tersebut begitu ya. Karena yang lain itu mereka mengejar pelajaran pesantren. Saya melihat peluang itu, saya tidak membuang kesempatan tersebut. Membuang kesempatan karena peluangnya pasti besar dong. Udah pasti banget. Gitu. Oke, sangat menarik ya. Ini jadi pengalaman juga ya buat saya ya. Oke, sangat menarik sekali. Oke, next question. Nah, selama Ustadz dan Ustazah di pesantren dulu nih, apa sih hal yang paling berkesan yang Ustadz dan Ustazah masih ingat nih sampai hari ini? Yang paling berkesan. Nah, tadi kan udah ladies first, sekarang gentleman first. Oke, saya harus minum nih ya. Iya, boleh. Karena pertanyaannya berat. Iya, berkesan boleh, itu boleh. mengingat yang berapa puluh tahun yang lalu ya. Ustazah Arisa juga dipersiapkan itu jawabannya ya. Boleh juga drink. Oke, Ustazah Melin ya. Mungkin yang paling berkesan, satu lagi apa? Yang paling berkesan saat di pondok pesantren dulu itu hal apa gitu yang Ustadz masih ingat sampai hari ini? Oke, jadi saya harus menyampaikan di podcast ini, memang saya termasuk santri yang berada pada koridor. On track. Okay. Jadi saya tidak neko-neko, saya tidak pernah digundul, tidak pernah dibotak gara-gara melakukan pelanggaran. Even once? Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Wah, istiqomah sekali. Ya, alhamdulillah. Nah, ini boleh dicontoh jadi Sobat Al-Azhar. yang berkesan itu dan sangat saya teringat itu ketika di kelas 5 ya. Kelas 5 itu kelas 2 SMA kalau di luar. Oh gitu. Saya itu diturunkan dari pengurus OPABDA namanya. OPABDA itu adalah organisasi pelajar pesantren asrama. Saya waktu itu menjabat sebagai wakil ketua. Masya Allah. Wakil ketua OPABDA. Masya Allah. Terus saya diturunin. Diturunin menjadi? Digeser ke itu organisasi pelajar pesantren. Udah mengurus asrama semua. Kalau OPIP ini mengurus santri-santri di kegiatan di luar asrama. Jadi saya diturunin itu sampai sekarang itu saya berkesan dan belum tahu kenapa saya diturunin. Oh, no reason. Karena itu sampai dengan pemanggilan orang tua ya. Karena itu dia sangat secret sekali. Sampai sekarang saya ketika tanya Buya, Buya itu kan dari kenapa saya diturunin ya dari OP dan dimutasi ke OPP. Saat itu mungkin terobosan yang saya buat di dalam benak saya, kenapa saya dimutasi, karena saya sedikit jahil. Waktu itu membuat terobosan pendidikan karakter guru dan santri. Jadi di setiap asrama itu saya buat seperti ini ya, seperti bacaan-bacaan mahfuzot kata-kata mutiara. Jadi contohnya kaburo ma'tan antakulu malataf alun. Yang dianggap oleh para senior, oleh para ustadz itu saya menyindir mereka. Satu. Kemudian yang kedua, karena terlalu besar budget yang saya habiskan untuk membuat bacaan-bacaan dan itu di seluruh asrama. Bayangin di Darul Agustus, ada Harapan, ada Al-Azhar, ada Madinah, Mesir. Saya buat itu pakai triplek, kemudian dibuat malnya pakai karton, baru pakai cat pilot. Itu ditempelin di setiap asrama. Di setiap asrama? Di setiap asrama. Bayangin kalau 7 asrama, satu asrama 5, 35
nameplate seperti itu Masya saya Allah. minta untuk tempelin. Itu semua bahasanya berikan contoh kepada anak didik supaya kami bisa mencontoh pendidik. Jadi hal itu memang sangat ekstrim waktu itu, hingga akhirnya mungkin saya diminta untuk berpindah tempat ya. Berpindah tempat, apakah itu positif atau negatif waktu itu saya nggak tahu saja. Karena itu waktu itu Buya dipanggil, sampai sekarang saya meresek itu ya, pengen tahu apa sih, kenapa saya apa tuh. Sampai sekarang nggak dikasih tahu. Belum ya. ada, belum Karena tahu. mungkin itu sangat secret kali ya. Nah itu dia. Yang paling berkesan sampai sekarang saya tidak tahu jawabannya. Tidak tahu jawabannya. Saking berkesan. Masih penasaran juga sampai hari Masih ini. penasaran. Kalau Ustazah nanti undang Buya, coba tanyakin deh. Kenapa itu ya? Mana tahu bisa terbongkar secretnya ya. Nice. Oke, jadi PR nih. Jadi PR ya Ustazah ya. Oke. Wah, Masya Allah, ini berarti baru pertama kali diungkap di sini ya Ustaz. Berarti kita bener. semua jadi tahu nih apa yang hal paling berkesan yang dulu pernah Ustaz lakukan waktu di pondok. Oke. Nah, itu tadi dari Ustadz Adian. Nah, bagaimana kalau Ustazah Ritsan? Nah, Hal kalau paling saya- berkesan apa tuh? Kalau saya tuh yang paling berkesan, yang pertama togetherness gitu kan. Maksudnya Kebersamaannya. kebersamaan of course. bersama kawan-kawan. Karena kita itu udah 6 tahun bersama-sama. 6 tahun. 6 tahun dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Jadi sangat berkesan kali ketika di malam perpisahan dan kita tuh salam-salaman, and then nangis-nangisan di situ kan sampai Mewek ya. berjam-jam ya. Itu dimulai dari abis Isya dan sampai jam 12 malam. Itu maaf-maafan dan nangis-nangisan itu berkesan banget. And then after that we go back to our dorm. Dan biasanya santri diyah ya, we call it diyah bukan santri. Nah diyah, para diyah itu kan tidurnya itu di kamar gitu ya. Tapi Di kamar dong, masa di kamar mandi nggak mungkin? Di kamar Ya, pastinya. iya, Kamar mandinya di luar loh. Loh iya, kami kamar mandinya di luar. Kamar mandinya di luar? Iya, dan itu ruangan terbuka gitu. Oh begitu, luar Yes, biasa ya. itu luar biasa sekali. Oke, lanjut. Oke, kemudian, nah ini yang spesialnya adalah kami tidak tidur di kamar waktu itu karena we want to spend time together gitu kan. Oke, jadi di luar tidur. Jadi di luar, bukan di luar asrama, Oh iya, tapi di di mana? luar kamar. Jadi masih seperti kayak ruang tamu dan itu berjejer, you like ikan yang Susun gembung. Ya, sih kan susun Tapi itu gembung. bukan karena kena hukum kali ya. No. no. Jadi Itu memang mau itu tadi ya karena iya, perpisahan karena tadi ya. we want to spend time together kayak gitu. Dan yang keduanya adalah time management. Itu yang paling berkesan banget di pesantren, time management. Di pesantren itu every single time gitu ya, ada aja kegiatan-kegiatan positif gitu yang kita lakukan gitu kan. Kemudian kayak seperti kegiatan-kegiatan itu terorganize dengan baik gitu, seperti baca Qur'annya, sholat 5 waktunya, kemudian apalagi ya puasa sunnahnya gitu. Terus ketika kita udah keluar dari pesantren gitu kan, itu jadi kayak kerasa banget, Lengket ya, Kerasa, terbawa kerasa. ya. It's very difficult to manage our time for that kayak gitu. Jadi kalau pesantren itu gampang gitu mau puasa sunnah and all those things. Karena gitu. environment-nya itu mendukung Yes, banget. Karena mungkin karena di luar itu terlalu banyak godaan ya. Iya. Saya baru Seperti tahu itu itu ya. Karena dari kan beda itu ya, beda lokasinya antara Ikhwan dengan Akhwat itu kan beda. Oh berbeda, Ya, bisa. dan kita itu Akhwat. dibatasi oleh tembok Berlin. Gimana? Tembok Berlin. Oh dari Jerman. Iya, itu istilahnya adalah tembok Berlin. Iya, oke. Tembok Berlin. Oke. Nah, Masya Allah. Aduh, luar biasa sekali guest star kita pada hari ini. Oke. Nah, next question nih, Ustadz Ustazah. Kalau kita boleh komparasi nih, dari sisi perilaku santri-santrinya, menurut Ustadz dan Ustazah ini apakah sangat berbeda nih dengan santri nowadays, dengan santri hari ini? Misalnya nih, sikap ke para asatisnya atau mungkin sikap ke sesama teman pesantrennya gitu, ada nggak sih perbedaan gitu? Kalau menurut Ustadz atau Ustazah di luar ini, yang mana? Ladies first? Ladies first. Oke, ladies first. Oke, for me, ya ada perbedaan. Iya, Ada perbedaan. gimana tuh kira-kira Ustaz? Kalau santri dulu, for me itu yang seperti kita itu seperti yang kayak apapun arahan dari ustadznya, istilah sami'na wa ata'na. There is no, sami'na wa ata'na. Oke ustadz, baik ustadz gitu. Kalau santri sekarang it's like too many excuses gitu, banyak banget gitu alasannya. Contoh. Contoh. Nah, baris berbaris.
Oke. Kalau kita tuh dulu baris mau becek, mau banjir, ya udah kita telan aja gitu. Hajar Sami aja. nawa atau hajar aja. Masya Tapi kalau Allah. santriwati, Ustaz becek, apa segala macam. Oh, lebih genit gitu, lebih manja. Yes, ya lebih ke oke. Our time is like mentally strong, tapi kalau these days maybe like ya manja. Berarti lebih ke attitude ya yang harus lebih bagusin gitu yes. ya, yang lebih harus ya di Jadi ini memang ya, pendidikan PR ya. karakter itu memang penting, pendidikan mental Yes, itu penting. character buildingnya ya. Yes. Oke, menarik sekali ini jadi catatan juga ya buat Yes, kita ya. yes. Oke, gimana kalau dengan Ustadz nih? Kira-kira ada Oke. perbedaan nggak nih Ustadz? Ustazah Melin sama Ustazah Harisa, saya definisikan dulu ya santri all dengan santri no. Nowadays. Oke, kalau no itu berarti dia yang mulai nyantri tahun 2000-an. Jadi Ustazah tahun berapa? 2002. 2002 berarti santri no ya. Nowadays. Nah, kalau saya udah santri all nih. Oke. Karena dia santri all itu dihitung dari tahun 45 sampai 90-an. Oke. Artinya memang santri all itu mungkin sudah ada yang berprofesi sebagai dosen, sudah juga dia memiliki sekolah, pesantren, pengasuh-pengasuh. Jadi itu sudah termasuk santri all ya. Santri all. Oke. Nah, tapi ya kita harus berjiwa no ya, jangan berjiwa all. Susah nanti. Santri all berjiwa nowadays. Oke. Oke. Jadi sama seperti dengan Ustazah Marisa tadi ya, memang Harisa, perkembangan teknologi ini membuat takdim itu berarti penghormatan kepada guru itu sangat menurun ya. Minim ya. Ya minim. Bukan hanya kepada guru tapi kepada mungkin alat-alat pembelajaran. Contohnya kepada buku ya. Nah, oke. Perkembangan teknologi ini kan berpengaruh kepada juga pengetahuan anak didik ketika mereka berada di bangku PG, TK, SD dan masuk ke pesantren ya. Nah, jadi sangat dipengaruhi. Contohnya mungkin pada pendidikan karakter di rumah tangga, di rumah itu mungkin dia dibiasakan dengan menonton YouTube. Dia bisa belajar di situ. Jadi takdim, penghormatan dia terhadap guru, terhadap buku itu sangat rendah. Jadi itu bisa kita ambil contohnya, kalau dulu kita baca buku, sekarang tinggal download ya. Betul ya. Mudah sekali. Sangat mudah sekali. Kalau dulu kita simpan itu bukunya, sekarang tinggal kita save. Download, kita save. Yes. Jadi sangat berpengaruh santri all sama santri no. Kalau dia substansi nyantrinya tetap sama, tinggal perilaku dari peserta didik santrinya itu yang memang berbeda-beda. Saya rasa itu yang sangat mencolok. Kemudian yang kedua mungkin masalah teknologi. Kalau santri all itu memang dia tidak terbuka, komunikasi informasi itu tidak terbuka. Zaman saya tahun 92 itu mungkin masih pakai wartel ya. Iya. Betul ya. Wartel. Zaman saya wartel? juga masih pakai wartel. Oh, wortel yang di Warung apa? Telkom. Wortel. By Oh, phone. bukan yang dimakan kelinci itu. Wow, bukan, itu Wartel. namanya apa tuh? Wartel. Itu wartel ya? Wortel. Itu Wortel. wortel. Oke. Wartel itu warung telepon. telepon. Oh, sorry. Warung telepon ya, Anak warung nowadays telepon. kurang tahu. Dan itu Oke. kita nelpon orang tua itu kan bergantian ya. Oh, take turn. Ya, dan itu kita bayar. Bayar Nah, pula. bayar. Kalau sekarang semua teknologi itu terbuka. Jadi anak-anak sekarang itu tidak kita batasi dan tidak terbatasi dengan komunikasi luar, walaupun mereka berada di dalam pondok pesantren. Contohnya di pondok pesantren itu pasti ada laboratorium komputer Iya, dan exactly. ada internet, hingga akhirnya mungkin ada pembelajaran yang menggunakan internet, mereka bisa akses. Tapi pada tahun 92 itu kan belum ada. Belum ada sama sekali. Belum Lab ada sama computer itu sekali. nggak ada. Kalau lab Belum komputer ada, tapi untuk Akses belajar ke- namanya belum Windows ya, masih pakai di Masih bawah di- Windows apa ya namanya itu? Di bawah Windows itu. Di bawah Windows apa nih Ustaz Azai? Windows ada Linux, Bukan, di bawahnya sebelum Windows 2000, bukan, sebelum Windows itu ada dia kita DOS kita menggunakan DOS. Sekarang sudah Windows berapa? 12 ya? 11. 11. Windows 11 sekarang. Jadi yang saya maksud memang terjadi pergeseran teknologi yang sangat signifikan, Iya. mempengaruhi perilaku. Iya. Ada yang positif, ada negatif. Kalau saya lihat itu yang sangat substansi.
takdim terhadap guru, kemudian takdim terhadap ilmu. Kalau yang lain saya rasa bisa kita samakan bahwasanya tidak terjadi pergeseran yang terlalu besar. Ustazah Melin, kira-kira itu Ustazah. Begitu ya. Berarti sebenarnya intinya tuh lebih ke teknologi ya, teknologi dan juga itu tadi dari Ustazah Arisa attitude ya, attitude. Oke, take a note. Nah, Ustadz dan Ustazah, next question nih, ada nggak sih hal yang tidak dialami santri-santri dulu, namun santri sekarang mengalaminya nih, atau sebaliknya, gitu. Jadi santri dulu pernah mengalaminya, tapi santri sekarang hal yang tidak dialami santri dulu, tapi santri sekarang itu mengalaminya, gitu. Ada nggak nih kira-kira dari Ustazah dulu deh? Oke. Hal apa nih kira-kira? Ya, for me, kalau zaman dulu ya. Zaman dulu. Oke, zaman dulu itu kami learning with nature gitu. Learning with nature, oke. Kami belajar bersama alam gitu, dengan alam. Maksudnya belajarnya di hutan? No. Jadi ada learning with nature, Ustazah. Jadi learning with nature bukan berarti Oke, jadi tenang. kebetulan pesantren kami dulu itu memang terletak di Hutan? di kampung. Oh, di kampung, di village. kampung, ya. Oke. Kemudian dulu tuh di pesantren tuh ada namanya program jelajah alam gitu. Program jelajah alam. Jadi memang petualang ya. Jadi memang students memang very interesting karena memang students itu dibawa keluar gitu kan, jalan kaki, not by bus, not by car, memang jalan kaki, kemudian menelusuri hutan, and then Apa tuh yang dicari? Belajar Yes, mengenai belajar. alam. Yes. Yes, lebih ke praktek also ya. part of learning gitu. Oh, that's part of learning. That's part of Oke. learning gitu. Sampai terakhir kita yang paling itu tuh mandi di sungai. Itu sih. Yes. Mandi di sungai. Yes. Bentar, saya speechless. Mandi di sungai. Yes. Oke, Itu yang saya rasa sulit untuk diwujudkan di zaman sekarang ini. mandi di sungai maksudnya belajar berenang atau gimana? That actually is like a reward. Oh, reward. Yes, Oh, reward. ketika membuat sesuatu Yes. hal dan berhasil mendapatkan rewardnya itu mandi di sungai. Ya, kalau sekarang kan lebih kepada kalau zaman dulu tuh kita tuh learning with nature. Kalau zaman sekarang kan digital learning. Everything is digital. Everything is right on your fingertip Iya. gitu. Jadi kita nggak melalang buana kemana-mana. Kita cukup di sini seperti sekolah ini kita Yes. tidak ke sungai tapi ke Tapi- swimming pool ya, berenang. Lebih Tapi menurut ini saya ya kurang sekarang. berkesan gitu ya. Kurang berkesan ya. Tapi elegannya dapet ya. Yes. Iya, oke. Berarti sekali-sekali boleh kita nanti bawa anak-anak ke sungai. Itu kalau diizinkan sama Iya, orang tuanya. iya, itu mungkin karena alasan safety tadi itu ya. Safety, Iya. benar sekali, benar-benar. Sangat menarik Ustazah Yes. Arisa. Oke. Nah, kalau Ustadz nih gimana Ustadz? Kalau saya Yang dialami Bisa. santri dulu nih. bisa berpikiran seperti ini ya, yang dialami santri dulu tidak dialami oleh Santri santri sekarang. sekarang. Mungkin dari sisi minat bakat ya. Minat bakat. Kalau dulu itu santri-santri itu menonjolkan bakatnya dengan kemampuannya, berani dia, Oh, lebih brave. lebih berani. Kalau yang sekarang itu harus kita paksa dia. Dipaksa. Ya, Di harus push. diarahkan, push ya. Jadi kalau dulu itu karena memang walaupun muridnya ribuan itu, jadi kalau yang mampu dia berani sendiri gitu. Benar nggak kira-kira ya? Kalau yang mampu dia berani. Iya berani. Kalau dia nggak mampu, Tapi dia terhalang oleh regulasi tadi takdim kepada guru. Nah, jadi dia harus menghormati guru ya. Nah, kalau sekarang itu santri itu kalau tidak kita push, kita arahkan untuk maju, dia akan terpendam minat bakatnya. ya. Saya melihatnya ke situ. Jadi sangat berbeda mungkin makanan tahun 90-an dengan makanan tahun 2000-an ya. Itu exactly. Oh, iya. Ya. Contohnya deh Ustadz boleh. Ya mungkin itu karena banyak micin kali ya. Benar. Anak sekarang banyak kan micin ya. Iya. Benar ya Ustazah ya. Oke. Nah, Oke Ustadz. Sangat contohnya menarik. begini ya. Contohnya. Salah konkret aja. Saya tidak pernah melihat dari tahun 92 sampai 98 ketika kami nyantri itu kami menjadi pemimpin atau pembaca zikir dan doa di masjid. Oh gitu. Padahal kami semua mampu. Tapi kalau sekarang kita tunggu mungkin ada yang berniat maju ke depan, mungkin 1-2 ya. Jadi Yang harus berani. kita push. Dan saya rasa regulasi saat sekarang ini bisa lebih baik dibandingkan
yang lalu. Kenapa? Karena saat sekarang ini berarti kita bisa melihat potensi minat bakat dengan sedikit push dan dorongan. Kalau dulu itu ustazah yang hobi ini langsung tampil berani gitu loh. Nah, itu sangat berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ketika kita tanyakin misalnya, ayo siapa yang mau jadi pemimpin upacara, mungkin pada bengong dia. Mundur. Kalau dulu Benar. langsung ana ustad gitu. Makanya di sekolah Al-Azhar Asy-Syarif ini upaya itu harus kita tingkatkan supaya yang baik di zaman dulu di old itu bisa tetap dipertahankan di zaman now. Saya rasa itu saja Meli. Iya, diolah kembali begitu ya. Oke. Jadi hal-hal yang baik di masa yang dulu diambil, diolah untuk diterapkan di sekolah ini begitu Iya, ya. Dan di benar. sekolah manapun pastinya. Oke, good banget. Oke, it's really interesting. It's really enjoy to talking with both of you. Oke. So, Sobat Al-Azhar, sekarang kita masuk ke sesi Al-Azhar Game. Ini apaan nih? Nah, Apaan? Al-Azhar Game. Jadi kita mau main game ya Ustazah. Karena kan tadi kita udah conversation sih, udah tanya-tanya. Sekarang kita mau main sedikit game. Jadi di game ini nih Ustazah nantinya ketika saya menyebutkan satu kata ya, Ustaz dan Ustazah harus menyebutkan satu kata yang maksudnya terfikir di benak Ustadz dan Ustazah, tapi secara bersamaan, gitu ya. Tapi yang pastinya satu kata ini nanti dikaitkan dengan kehidupan di pesantren dulu nih, ya. Oke, ini ada sekitar 6 pertanyaan. Oh my god, 6 pertanyaan. Jadi boleh siap-siap ya. Saya Ini sebutin satu. pakai ini nggak? Pakai pencet pen. Oke, saya pakai sign aja ya. Oke. Saya yang sign, saya yang counting. Ini together. Jadi Oke. misalnya nih saya sebutin satu kata. Jadi kata yang makna kata dari yang saya sebutin nanti Ustadz dan Ustazah sebutin berbarengan. Oke. Apa nih yang muncul pertama kali di benak? Oke, can we start? Saya harus Yes. fokus ini. Iya, oke. Saya harus Karena fokus Ustadz ini. ini bukan math, bukan science, tenang, ini aman. Oke. Kata pertama. Tadada. The first word is tahfiz. Talaki. Talaki, muajah. Talaki. Kenapa talaki, Ustaz? Ya, karena kita seperti apa ya, lebih gampang menghafal Al-Quran itu dengan talaki. Sama seperti ketika Rasulullah dibisikkan oleh malaikat, Iqra ma qara'tu kata Nabi Muhammad. Nah, kemudian disuruh Iqra lagi, baru dikatakan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi yang terbenak di pikiran saya tahfiz bukan 30 juz, tapi talaki. Bagaimana saya ditalakikan oleh guru gitu. Iya. Wah. Dan bedanya dulu kami tidak ada tahfiz. Oh, tidak ada tahfiz. Jadi menghafal personal atau Ya, gimana? jadi sama. Saya sekarang mulai coba menghafal sama seperti anak SD gitu. Oke. Ya, dari juz Dari 30. basic. Iya, dari juz 30. Masya Allah. Jadi memang ketika kata tahfiz itu saya mengingat kata talaki. Talaki is really important ya. Okay. Thank you, Ustaz. Muajah. Is it right? Ya, muajah. What is Muajah that? itu kalau kita dulu di pesantren namanya belajar malam. Belajar malam. Nah, belajar malam dengan wali kelasnya. Kayak gitu. Jadi di saat itulah kita menyetorkan hafalan kita. Oke, Seperti self healing itu. banget ya malam-malam belajar. Ya, jadi setoran bukan hafalan. pagi-pagi seperti Ustaz ada sekarang. muajah juga. 2,5 jam. Oh, 2,5 Kalau jam. di Muajah. pesantren itu kan tidur itu biasa jam 11 ya. Iya, jam 11. Makanya agak sedikit berkurang waktu istirahatnya. Oh, gitu. Lebih banyak belajar ini ya, Al-Qur'annya ya Nggak atau tahu saya banyak belajar atau banyak ngambil saya nggak tahu. Tapi karena aneh-aneh ya, sikap anak-anak itu kan beda-beda. Kalau di sana itu bisa istirahat mungkin jam berapa ya? Jam normalnya itu jam 10 ya. normalnya jam Nah, 10. tapi belum lagi namanya anak-anak bermain di kamar karena tidurnya itu kan di lantai ya. Iya. Di lantai. Pakai iya. pakai kasur Pakai- tilam ya, bukan kasur. I'm sorry. Tilam. 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 Ustazah tempat Milin tuh tidur. tilam yang pakai busa? Bukan spring bed ya? Bukan. Oh, tilam. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Makanya sehat-sehat anak pesantren. Iya, sehat-sehat, nggak masuk angin ya. Kalau saya kayaknya bisa masuk angin itu. Nggak apa-apa, untuk penguatan mental ya. Oke. Oke, biar strong. Oke, kata kedua. Oke, stay focus. Libur semester. Happy.
Holiday. Libur semester happy. Hmm. Of course happy. Iya. Senang. Iya, senang. Happy because bisa holiday gitu ya. Connected ya. Berarti gak ada yang cocok nih ya. Connected Ustaz. Connected, Happy ya? holiday. Kenapa Oke. Ustaz Arisa happy? Because bisa holiday. Kenapa Ustaz bilang holiday? Karena happy. Ya, atau punya jawaban masing-masing kali ya. Ya, Kenapa kalau- happy? Ustazah. Ladies first. Karena apa ya, libur semester itu adalah impian Anak kami. pesantren. Iya, pesantren. oke. Jadi seneng banget gitu kalau libur semester. Kalau Ustaz holiday. Kalau saya itu memang kalau libur semester itu kan ada 3 minggu ya sampai 1 bulan ya. 3 minggu. Yes. Karena Buya itu memang orangnya sibuk dari dulu. Mhm. Jadi memang kita mengholidaykan diri sendiri. Mengholidaykan diri Ya, sendiri. Jadi artinya Mhm. kalau dengan Buya itu mungkin hanya beberapa hari ya. Nah, Selebihnya beberapa- traveling kan? Ya, Buya itu banyak aktivitas dakwah kemana-mana. Jadi saya dengan mendiang ibu saya itu biasa meliburkan diri sendiri. Karena kebetulan almarhum ibu saya juga seorang guru, jadi mengambil kesempatan ini juga sulit. Jadi hingga akhirnya saya holiday sendiri. Caranya bagaimana? Caranya? Saya melakukan tawaf nih ke rumah teman-teman untuk holiday, numpang tidur gitu ya. Karena zaman dulu itu kan memang teman-teman kita itu sangat akrab ya, Iya, Ustaz benar. ya. Jadi saya Strong bonding. misalnya saya pergi ke Biren nih, Mhm. saya pergi ke Biren naik bus ya, pergi ke Biren 2 hari. Sendiri. Ya, Ustaz. nanti udah ada janjian dong kan temannya ada di Biren. Heeh. Nah, udah nanti di sana itu kita ada deal-dealan. Oke, saya di Biren, tapi nanti saya jadi khotib Jumat ya. Masya Allah, Jadi gitu supaya ya. apa? Supaya bermakna liburannya dan saya rasa berkesan karena pasti banyak yang tertarik dengan anak pesantren waktu itu ya. Oh gitu. Jamaahnya. Mengarah ke sana sepertinya ini guys. Oke. Sangat menarik ya Ustaz ya. Aduh teman-teman jadi udah tahu nih. Oke, kata ketiga. Oke, masih Oke. fokus. Kata ketiga, the third word is asrama. Kenangan. Iya, waktunya habis Ustaz. Aduh, Tak bisa. saya Oke. kalah nih kalau asrama ini. Kalau Banyak sepertinya ya, nggak bisa banyak satu sekali. kata. Kalau asrama ini mungkin apa namanya? Tilam ya. Bentar Ustaz, tilam. Kenapa tilam Ustaz? Karena pertama, tilam itu sesuatu benda yang menunggu kita di pukul 10. Mhm. Ustazah bayangin ya, tilam itu ditumpukin satu kamar kita 20 saja. 20 orang. 20 orang. Oke, tilam itu ditumpukin. Tinggi banget. Ya, tinggi. Jadi sangat tinggi tilam itu. Pada saat pukul 10, biasa setengah 10 kita baca Quran. Setelah baca Quran baru kita bisa istirahat ya, atau resting. Bayangin, setelah baca Quran kita berebut mengambil tilam. Bayangin saja, belum bertaburan itu ya. Namanya apa namanya? Debu. Kapuk itu ya. Oh, ada kapuk di dalamnya itu. Tilam itu di dalamnya Tilam, kapuk. ya, Kalau tilam sekarang jaman matras dalamnya itu busa ya. Nah, Oke. jadi bayangin. Mhm. Nah, jadi Ya, saya bayangin berebut, sebentar Ustaz. Iya. berebut, kemudian kita susun tilam itu 20 orang. Jadi itu berebut itu semua mengambil tilam itu. Nggak dinamai tilamnya, ini tilam Ya, Ustaz tilamnya tadi ya. dinamain, tilamnya Oh, iya. dinamain. Tapi kan dia proses menunggu, sedangkan kita sudah harus tidur, capek ya. Nah, jadi merebut itu. Makanya ada sedikit tindakan-tindakan itu bagaimana kita berimprovisasi ketika tilam itu paling cepat kita ambil. Artinya tidak pada tempatnya. Bisa saja kita letakkan beside the tilam ya. Nah, supaya nanti jam 10 kita lakuin itu kapan? Pada saat mungkin baca Quran, pura-pura mau ke kamar mandi ya. Oh, Udah, anak pesantren ada Ustaz, pura-pura Iya, gitu. Ustaz, saya mau kamar mandi dulu. Anak ada bilal hammam. Baru setelah itu kita balik, kan nggak ada tuh pengawasnya. Iya, nggak ada. Pindahin tuh tilamnya sedikit sini. Jadi ketika Oke. nanti penyusunan tilam untuk tidur, saya duluan tidur gitu. Sangat cerdik. Sangat cerdik sekali Ustaz. Masya Allah. Oke. Kalau Ustaz Arisa tadi gimana? Kenangan. Ya, Oke, karena asrama exactly. itu memang Banyak a lot of memories there ya. Oke, Ustazah. Ustadz, kita ke kata yang keempat. Oke. Kata yang keempat yaitu Arabic class. muhadharah. Ya, Easy. Easy. Ya, gampang. Wah,
Arogan sekali. Easy. Sebentar Ustaz Arisa, kita tanya kenapa easy? Karena bagi saya itu difficult banget. Oke, kenapa easy Ustaz? Oke, kalau saya nggak tahu ya kalau di mana. Kalau itu memang lebih cepat untuk paham bahasa Arab. Yes. 6 bulan itu sudah paham. Paham dalam artian bisa berbicara? Bisa Yes, you can berbicara. speak. Jadi kita bisa berbicara 6 bulan. Makanya sangat berbeda santri old dengan santri no. Jadi kenapa bisa cepat berbicara dan bahasa Arab itu mudah? Karena tiap waktu kita temukan bahasa Arab itu. Jadi kalau di sana ada namanya Arabic Week, English Week. Ya, tapi kalau kita anak-anak yang baru, judul anak-anak baru itu memang dia posisinya ditekankan bahasa Arabnya dulu. Satu. Kemudian tahun 92 SD saya itu atau madrasah saya itu memang madrasah Islam, jadi lebih dekat dengan bahasa Arab dibandingkan bahasa Inggris. Jadi ketika masuk ke pesantren saya melihat situasi sistem kemudian lingkungan yang menggunakan bahasa Arab, bahasa ini kan karena biasa. Jadi saya menganggap gampang. Pembelajaran bahasa Arab itu gampang. Jadi di kelas bayangin tadi saya sampaikan 28 sampai 32 itu mungkin ada 70%-nya semua bahasa Arab. Iya. Jadi sangat gampang gitu. Bahasa Inggris yang sangat kurang bagi kita yang di Putra. Bagi yang di Putra. Iya, kalau yang di Putri saya nggak tahu ya. Apalagi dengan santri yang no sekarang. Tapi kalau kami dulu bahasa Arab itu memang rata-rata 6 bulan sudah menguasai. Sudah bisa berbahasa dengan baik. Kalau tidak bisa berbahasa itu hukumannya banyak ya, dipukul. Ya. Tidak pernah kena hukuman Ustaz? Kalau saya mungkin kalau bahasa itu ada, contohnya tangan saya dipukul ya, pakai rotan. Pedas ya? Ya lumayan. Tapi ya itu kita anggap sebagai pendidikan aja. Iya. Ya. Beda dengan sekarang. Kalau Beda sekarang sekali. dipukul mungkin kita sudah dilaporin ke Komnas HAM ya. Komnas HAM langsung. Komnas HAM. Langsung polisi ya. Iya. Masya Allah. Oke Ustaz, thank you. Easy. Kalau bagi saya difficult Ustaz Arisa. Tadi Ustaz Arisa gimana? Kalau dengar Arabic class? Muhadharah. Iya, what is that? Muhadharah. Iya, muhadharah itu tuh gini Ustazah. Kalau Arabic class zaman now kita itu kan ketemu sama Arabic class itu in the class gitu ya. Tapi kalau di pesantren itu ada namanya sesi mufrodat. Jadi pagi-pagi kita akan ketemu yang namanya Arabic class. Kemudian di kelas lagi Arabic. Kemudian ada lagi setiap malam Jumat itu kita ada namanya muhadharah. Jadi anak-anak itu dilatih public speaking gitu. Public in Arabic. speaking Yes. Arabic. Yes. Okay. You speak in front of the audience in Arab gitu. English also. Jadi Yes, balance English ya. and Arabic. Yes. Dan bedanya itu dulu kalau pada saat pulang itu ada pertunjukan di konsulatnya masing-masing. Yes. Saya nggak tahu, Ustazah masih merasakan? Masih. Jadi misalnya saya itu konsulatnya itu dulu Medan Denai. Medan Denai. Jadi seluruh santri yang dari Medan Denai itu melakukan kegiatan eksplor pesantren lah, mempertunjukkan kemampuan pesantren di satu tempat, bisa masjid, bisa lapangan. Nanti di situ santri-santri yang berasal dari Medan Denai menunjukkan kemampuannya, skillnya. Ya, jadi performance begitu ya. Jadi misalnya ada yang pidato bahasa Indonesia, ada pidato bahasa Arab, ada pidato bahasa Inggris, ada drama. Benar. Itu kelebihan pesantren itu seperti itu. Begitu ya. Ternyata tidak selamanya ketika kita mendengar kata pesantren itu di dalamnya anak-anak yang kaku. Biasanya kalau di awam tuh begitu ya. Pesantren itu super ketat, bisa dibilang kaku juga mungkin. Ternyata di dalamnya itu banyak aktivitas-aktivitas yang bahkan mungkin sekolah umum tidak melakukannya gitu. Ternyata mereka lebih aktif ya kan, lebih kreatif juga. Kalau bahkan sekolah umum itu dia harus les lah ya. Les harus getting tuition dulu dia. Oke. It's really interesting. So, kita lanjut aja ke kata yang kelima. Are you ready? Oke. Ready. Kata yang kelima yaitu wali asrama. Baik. Kejam. Rival nih. Saya mau yang mana dulu nih? Yang baik apa yang kejam dulu nih? Yang baik dulu deh. Oke, yang baik. Karena selama saya kelas 1 sampai kelas berapa ya? Kelas 4. Nah, itu wali asramanya selalu baik. Mungkin karena selalu dikasih makanan kali ya. Karena setiap minggu saya selalu mudifah gitu. Ibu saya selalu datang bawa banyak makanan dan selalu saya kasih ke
asrama. Oh, Jadi ini sudah baik KKN aja. ya, sudah KKN ya. Jadi baik. Menurut saya wali asrama saya adalah baik. Oh, ini Berarti- karena apa santrino ya? Iya. Santri nowadays memang Oke. begitu ya Ustaz ya. Oke Ustazah, berarti maksudnya ibunda bawa makanan gitu. Yes. And then give to ustazahnya atau Ya. apa namanya dipanggil? Mudabiroh kalau kami dulu Mudabirohnya. panggilnya mudabiroh, bukan wali Oh, asrama, yes, begitu. mudabiroh. Berarti baiknya bukan dari hati dong. Oh maybe she is kind tapi Tapi ada unsur Iya. ada unsur tambahan di dalamnya begitu ya. Enggak lah, tapi itu sebagai reward biasanya Iya. ya. Itu kan kalau karena diberikan udah menjaga kita. aha, that's right. Jadi enggak macam-macam nih niatnya. Oke. Oke, Ustadz, kenapa kejam Ustadz? Tapi Ustadz anak baik, nggak pernah buat Iya. kesalahan ya tadi ya. Karena Kenapa saya kejam? melihat ini teman-teman saya ya, Mhm. mereka karena saya masuk di pesantren itu melihat yang jelas 20 orang teman kamar saya. Oke, Jadi di dalam satu asrama itu mungkin ada sekitar 7 sampai 10 kamar ya. Oke, 7 Udah, sampai berarti 10. 7, kalau dia 7 saja berarti ada 140 orang. Wow. Oke. Oke. Kamar mandinya itu di belakang Ustazah. Jadi kalau seandainya asrama itu letter U seperti ini, kamar mandinya itu di belakang. 140 orang itu mandinya di belakang semua Ustazah. Itu sama-sama. Semua. Itu ada gate-nya No, nggak? no. Oke. You know? Oke, baik. You Saya nggak know, akan bayangkan apapun. Yuk, bak- lanjut. bak Bak panjang, panjang. ya, Mhm. itu kita ambil di situ mandi pakai gayung semua. Nilai kebersamaannya dapat. Iya, Ya. nilai kebersamaan mungkin itu yang Ustazah sampaikan tadi. Pesantren itu persepsi masyarakat itu pasti berbeda-beda ya Iya. terhadap lingkungan pesantren. Tapi kita ambil sisi positif dari Iya. pesantren, jangan negatifnya. Mhm. Jadi saya sampaikan kejam sudah dijawab sama Ustazah Arisa. Arisa tadi bahwasanya di sana itu kegiatan itu sudah teratur. Time schedule-nya itu sudah jelas waktu ke waktu, waktu ke waktu. Saya mengatakan kejam di waktu saya nyantri itu karena saya melihat ini tidak begitu baik untuk pendidikan karakter, salah dipukul. Oh, jadi physically ya. Iya, kita harus sepakat pendidikan semi militer itu lebih efektif. Yes. Lebih Iya, militer. semi militer itu biasa. Semi Iya. militer itu lebih efektif untuk anak-anak. Tapi memang zamannya sekarang sudah berubah. Saya sampaikan kejam ya karena saya sedikit ada permasalahan psikologi ya. Mungkin di awal-awal masuk saya nangis karena jauh ya. Kemudian ini sering dijenguk, saya jarang dijenguk sama Buya. Kebalikannya lagi-lagi kebalikannya. Saya jarang dijenguk sama Buya. Jadi saya harus pintar-pintar bagaimana bernegosiasi dengan teman sekamar. Ketika dia mudib Ustazah, you know, mudib itu kedatangan orang tua. Oh, jadi Ustadz tidak menerima kedatangan dari maksudnya Buya tidak mengunjungi. Tidak kontinu. Kalau ini kan Tidak kontinu. every week ya. Every week. Every week. No, I know maybe one day, one moon ya, satu hari cuma 1 bulan karena Buya sangat sibuk. Jadi dia menganggap udah kamu masuk pesantren itu saya sudah ikhlaskan. Nah, itu statement yang paling keras. Sudah Daripada ikhlas. kamu tidak di pesantren, sholat Jumatnya sering bolong, saya hukum, saya jemur di pagar, saya masukin ke pesantren. Aduh, kejam ya. Jadi akhirnya saya melihat situasi hukuman-hukuman itu, ini kan pelakunya adalah wali asrama. Tujuannya baik ya, tujuannya baik. Tapi itu tidak tepat dilakukan di zaman sekarang. Nah, tapi ambil positifnya ya artinya itu oknum ya, bukan sistem. Kalau sistem itu saya rasa apapun yang dilakukan pengelolaan sistem di pesantren, hakul yakin saya itu adalah sistem terbaik untuk mendidik anak. Oke, Nah, itu so jawabannya. exactly. Ustazah Tegas. jangan sedih ya, jangan Gua sedih. saya ya. nggak sedih Ustaz. Saya nge-shock ya, it Shock, was ya. so scared because ternyata behind the scene dari cerita pesantren itu memang ada sisi-sisi yang seperti Iya. itu. Tapi bukan berarti sisi itu kita jadikan sesuatu yang membuat kita jadi takut masuk pesantren begitu kan ya. Tidak, tapi memang hal itu tidak bisa dipungkiri, memang ada begitu. Betul. Namun di pesantren yang nowadays bisa dibilang ya hal-hal yang seperti itu dipastikan tidak ada lagi, tidak hadir di sini begitu ya. Oke, kita masuk ke kata yang ke-6, the 6 words, yaitu waktu istirahat. Kantin. Apa ya? Ini saya susah nih.
telat terus nih sama Ustazah Arisa. Waktu istirahat Misap itu terus nih. tidur ya. Tidur lagi. Berkaitan dari tadi pertanyaannya ya, tilam, tidur gitu ya Ustadz ya. Oke, Ustazah Arisa dulu deh. Kenapa kantin? Ya karena waktu istirahat itu kita gunakan itu memang berkesan banget karena kita itu berlomba-lomba gitu ke kantin berame-rame. Kantin itu kecil banget and then dengan murid yang banyak gitu ya kan, SMA dengan SMP itu kantinnya sama dan jamnya sama dan kita harus berebut berlari-larian. Itu sih yang berkesan ya ketika muncul kalimat waktu istirahat kantin karena kami harus berlari-lari seru ya makanan ya kayak gitu. Jadi pernah kehabisan makanan nggak sih karena terlambat paling belakang mungkin ya kan? Itu tuh kita sampai yang nitip, kamu nitip ya, jadi satu kelas itu ada satu orang yang beli dan kita nitip gitu. Dia yang berusaha terjal memasuki kerumunan para santri yang lain untuk menggapai makanan kalian begitu ya. Luar biasa Ustazah. Oke. Jadi tumbal ya. itu santrinya. Bukan, sebenarnya kita gantian. Oh, take turn. Oke. Really nice. Oke. Kalau Ustaz ya tadi kenapa tidur ya? Tidur. Kenapa tidur Ustaz? Karena dari kelas 4, kebetulan saya kelas 4 itu sudah terpilih jadi wali asrama ya, sebagai wakil ketua wali asrama. Jadi kita ada seperti pengkaderan wali asrama dari total 300-an. Kita terpilih 4 orang waktu itu. Dari 300. Ya, jadi saya termasuk salah satunya terpilih persiapan untuk jadi wali asrama di kelas 5. Biasa kelas 5 wali asrama. Jadi kelas 4 itu karena saya paling junior mungkin, yang lain wali asrama itu kelas 5. Jadi kan saya ada job tambahan pasti ya. Kamu kan lebih muda. Extra job. Jadi hingga akhirnya saya kurang waktu istirahatnya. Jadi setiap selesai kelas 4 itu yang teman-teman lain itu ke kantin, saya menggunakan waktu itu untuk tidur. Untuk istirahat gitu saja. Tapi sudah punya tempat sendiri dong. Jadi tidak di kelas lagi. Jadi sudah ada tempat untuk istirahat. Oh, udah ada tempat khusus nih untuk sudah punya istirahat. kantor saya kelas 4 itu. Walaupun kantornya dekat seperti ini, kecil Luar seperti ini, biasa. tapi sudah ada kantor untuk bersembunyi. Kalaupun nanti kepulasan berarti les selanjutnya nggak masuk dong. Oh gitu. Jadi suka nggak masuk nih kelas selanjutnya karena ketiduran gitu Ustaz? Kalau memang itu qadarullah ketiduran baru tidak masuk. Tapi kalau dari sisi waktunya kan dibangunin sama teman-teman kan. Karena kalau di kita wali asrama itu makanan itu penuh saja. Nah, beda dia. Kalau ini kan tadi Ustazah Arisa kan sudah ngaku kan, ngantar ke wali asrama ya. Nah, kalau saya itu di ruangan saya itu makanan itu sudah penuh. Tersedia. Jadi saya nggak perlu ke kantin lagi. Karena sudah Luar biasa. supply demand-nya bagus ya. Nampak perbedaan itu ya Ustazah Arisa ya. Oke, tampaknya Anda harus lebih aktif di pesantrennya agar bisa menduduki posisi-posisi tersebut seperti Ustadz ya, begitu ya Ustazah Arisa. Oke. Thank you so much. This is the last but not least, satu kata yang terakhir yaitu Al-Azhar Asy-Syarif. Wonderful. Mumtaz. Masya Allah. Wonderful, mumtaz. Ini nggak pada mau tanya saya nih. Kalau Ustazah Milin apa ya? Tapi saya harus beralih nih jadi host. Jadi host. Wonderful, mumtaz. Mumtaz. Kalau mendeskripsikan Al-Azhar nggak bisa satu kata. Oh, Jadi nggak saya bisa, ya? nggak bisa. Banyak ya? Banyak, tapi saya punya 3 kata andalan. Tapi pertanyaannya tadi satu kata ya? Iya, satu kata. Aduh, Tapi nggak kalau fair saya kan dong. host dong. Oh iya. Kalau host berbeda. Oke. Berbeda dengan guest star ya kan. Kalau guest star satu kata, kalau Oke. saya mendeskripsikan Al-Azhar itu dengan 3 kata. Oke. Al-Azhar Oke. Asy-Syarif, amazing, Oke. wonderful, Wonderful. fantastic. Fantastic. Satu lagi Tiga. Allahu Akbar. Gitu ya. Allahu Akbar. Oke. Oke, itu dari saya. Oke, thank you so much Ustadz, Ustazah. Ini ada pertanyaan yang paling terakhir yang pastinya ditunggu-tunggu nih buat para santri di luar sana. Nah, Ustadz kan membangun Al-Azhar ini itu untuk anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa yang Islami dan Qurani. Nah, apa harapan Ustadz untuk anak-anak didik Al-Azhar Asy-Syarif khususnya dan juga santri di luar, mengingat kita masih dalam suasana hari santri? Oke, Ustazah, ini yang mungkin harus kita beri pencerahan ya kepada seluruh calon santri atau santri. Yang pertama, saya mau menyampaikan santri ini
bisa didefinisikan dengan 3 definisi. Kalau berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yang baik dan benar, santri itu berarti orang yang suka membaca, orang yang suka beribadah, soleh ya. Satu. Yang kedua, ada juga pendapat yang mengatakan santri itu berasal dari kata Sangsakerta, yaitu sastri. Sastri itu adalah orang yang melek baca. Dia terhadap mungkin Sangsakerta berarti kitabnya waktu itu adalah kitab Taubah ya kalau nggak salah ya. Nah, dan yang terakhir itu dalam bahasa Inggris, sun itu artinya matahari, tri itu 3. Nah, jadi matahari tiga penunjuk matahari yang menunjukkan 3. Yang pertama adalah Islam, iman, sama ihsan. Jadi ini yang harus dipahami dulu. Dari santri old dengan santri yang no juga harus paham dengan santri itu memang adalah orang yang bisa menunjukkan perilaku baik dan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpedoman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi yang mau saya sampaikan pada podcast ini adalah pendapat orang terhadap pesantren tersebut. Menurut pandangan saya dan literasi yang saya baca, memang pesantren itu berbagai macam bentuknya. Yang pertama dulu dimulai dari Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Ahmad Dahlan, kemudian setelah itu beberapa tokoh Islam dan masa itu. Pertama itu adalah namanya pesantren madrasah. Pesantren madrasah itu adalah orang tempat mengaji sesuai dengan definisi santri tadi, mengaji kemudian diformalkan menjadi sekolah yang memiliki izin formal. Nah, itu contohnya adalah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Perkembangan selanjutnya, kekhawatiran pada masa tersebut, hingga ada gerakan-gerakan yang memunculkan madrasah pesantren. Madrasah pesantren itu adalah lembaga pendidikan formal seperti SMP, SMA, kemudian sanawiyah, aliyah, yang anak muridnya itu tidak tinggal di pesantren, tapi dia tinggal di luar. Tapi karena kenyamanan belajar menuntut ilmu, akhirnya dibuat sistem pesantren. Nah, itulah perkembangan pesantren tersebut. Kalau kita sekarang, kalau santri old dulu, dia tanpa diarahkan sudah berani. Kalau sekarang itu diarahkan baru berani. Jadi kalau cita-cita juga, ya harus kita arahkan dengan peminatan bakat, pendekatan psikologi, kemudian ada mutual check pada saat KBM, hingga akhirnya kita dapati apa? Kita dapati, nak, kamu itu orientasinya lebih tepat menjadi seorang dokter. Bagaimana caranya? Karena kita sudah melihat potensi kamu, potensi akademik, psikologi, kemudian cita-cita, hingga akhirnya kita buka peluang dia ke dokter. Tapi kalau yang mau menjadi, contohnya menjadi ustadz, kemudian menjadi hafiz Al-Quran, menjadi bidang-bidang yang lain, kita bisa, tapi tidak memiliki kekhususan di situ. Biarlah ini menjadi tempat pesantren-pesantren yang lain, karena tujuannya kan sama, Ustaz ya. Tujuan pendidikan itu adalah memanusiakan manusia dengan perilaku manusia yang dilakukan oleh manusia. Tujuannya apa pendidikan itu? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang beriman. Nah, itu mungkin pandangan saya ya Ustaz Jamilin, dan kegelisahan saya selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Ayo dong bareng-bareng. Nah, bukan hanya peserta didik tapi pendidik. Bukan hanya pendidik tapi juga yayasan. Nah, karena kalau memang yayasan itu didirikan karena bisnis, maka niat tersebut, yayasan tersebut sudah hancur di awal berdirinya. 50%. Makanya saya selalu sampaikan kepada anak-anak kita, siswa-siswi kita di sini, kalian harus punya proposal hidup. Dan saya sekarang, Ustaz Jamilin selaku direktur, ini adalah proposal hidup yang saya jalani di lembar, saya nggak tahu lembar keberapa. Usia 40 saya akan kembali. Kalau usia kemarin tamat S1 sampai dengan usia 35 saya menjadi pengusaha, saya keliling-keliling Indonesia, apa semua. Setelah itu usia 40 saya balik ke mana? Ke pesantren. Saya nggak tahu
Mungkin kalau 40 jatahnya kan 65 katanya. Iya. Berarti tinggal ada 25 gitu. Harus kita manfaatin dong. Harus produktif ya. Iya, harus produktif untuk artinya memberikan sumbangsi yang bermanfaat bagi anak-anak kita. Maka kegelisahan itu semoga menjadi doa ya bagi kita semua untuk mewujudkan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, Semoga amin. apapun harapan yang Ustadz Adian dan kita semua inginkan dapat tercapai. Ustadz, sekarang kita mau dengar nih harapan dari Ustazah Harith Sadiq buat Al-Azhar dan mungkin santri-santri juga yang ada di luar sana. Oke, singkat saja. Untuk para santri Al-Azhar Syarif dan juga santri-santri di luar sana, jadilah seorang muslim yang bermanfaat terutama bagi agama dan juga bangsa ini. Dan juga jadilah pilar peradaban yang mampu memandu umat menuju kebaikan. Masya Allah, amin 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 amin. Oke, Saya semoga jadi melo nih. jadi mewek nih. Oke. Oke Ustazah, amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah semoga semua harapan yang baik semoga Allah ijabah. Dan Ustazah syukron, thank you so much. Kamsahamnida, that's Korean words. Oke. Kita kan kalau di Al-Azhar ini bisa berbagi bahasa ya. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi. Korea. Oh, bahasa Korea. Saya yakin ini karena banyak nonton ini kali ya. Ya, kita mengambil positif multi talent ya. Yes, multi talent Ustaz, ya. Teacher upgrade juga bahasa. Iya. Oke. Ustazah, terima kasih sudah berbagi ilmu dan pengalaman ke Sobat Al-Azhar, dan semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan keberkahan untuk Ustadz, juga untuk Ustazah, dan untuk keluarga kita juga, untuk para santri dan yang lainnya juga, untuk para viewers yang ada di luar sana, dan juga semoga santri-santri kita di Al-Azhar ini, semoga Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan keberkahan dari setiap ilmu yang didapatkannya. Amin. Oke. Sobat Al-Azhar, thank you so much, thank you very much. Terima kasih, thank you so much for watching. Jangan lupa pantengin podcast kita yang seru-seru di pekan depan, dan see you in the next podcast. Keep aspiring to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.